Ya, selamat siang. Ini cuman baru berapa yang bergabung ya, Mas Penta? Iya, tadi 2 ada Irdam sama Bies tadi keluar tadi, Bu. Oh, Nanti saya panggil. lagi sholat ya? Iya. Kita ini ada berapa orang nih baru bergabung? 3, baru Mas Penta doang ya. Iya. Kita tunggu berapa menit ya sebelum ini. Iya, Bu. Selesai, Bu. Oke, Mas Penta, kita Ya, Bu. mulai aja. Kita sambil Ya. menunggu. Ya, minggu yang lalu sebelum ini ya, kemarin memang ada karena apa? Ada acara, jadi saya nggak bisa ngasih kuliah. Nah, kemarin tapi saya kasih beberapa materi ya di Viklas. Ya. Nah, ini sebelumnya kan kita berbicara masalah politik hukum hak ulayat ya. Sebelumnya saya juga pernah mengatakan bahwa terkait dengan bagaimana kita melihat hak ulayat itu sendiri sebagai bagian hak azazi yang harus menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab masyarakat gitu, tanggung jawab bersama. Nah, ke depannya yang perlu diperhatikan ya sebagai tanggung jawab bersama dalam hal ini banyak sekali yang harus dilihat ya, bukan hanya bagaimana masalah tanah gitu ya, kemudian bagaimana masyarakat terutama masyarakat hukum adat itu melestarikan lingkungannya ya, dan banyak hal-hal lain. Ya, yang terkait dengan yang kedepannya
yang sangat penting adalah partisipasi masyarakat, terutama masyarakat hukum adat ya dalam hal ini, karena masyarakat itu sebagian dari seluruh wilayah Indonesia yang merupakan NKRI, itu menjadi hal yang harus menjadi perhatian masyarakat, pemerintah maksud saya. Kenapa hal ini harus menjadi perhatian? Karena eh, partisipasi masyarakat, terutama masyarakat hukum adat itu menjadi penting ketika tempatnya gitu, bukan hanya masalah tanah, tapi masalah lingkungan dan seluruh yang ada di dalam teritorial daerahnya yang sudah yang mereka telah lahir ya secara genealogis, teritorial yang saya katakan sebelumnya, mereka sudah menetap di situ, itu eh, yang diinginkan adalah bagaimana partisipasi masyarakat ini ke depannya, terutama bagaimana mereka melestarikan lingkungannya. Nah, itu yang ke depan. Karena kita kemarin juga sudah pernah membicarakan ya bahwa ke depannya yang menjadi visi atau misi ke depannya dalam pelestarian lingkungan adalah bagaimana ekosistem lingkungan itu sangat mempengaruhi masa depan ya untuk anak-anak kita. Nah, itu ya. Jadi masyarakat ini jadi menjadi hal yang penting karena apa? Karena mereka harus dilibatkan ya. Jadi partisipasinya harus penuh di dalam berusaha untuk ya melestarikan lingkungannya. Baik itu tanah, kemudian bagaimana ekosistem lingkungannya ya. Dan yang harus diperhatikan bagaimana sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya air terutama, itu memang benar harus diperhatikan. Oleh sebab itu, ada beberapa yang kemarin kita sudah bicarakan juga, ada beberapa daerah, misalnya kayak suku-suku Baduy gitu ya. Kalau kita lihat, misalnya mereka sudah share sebenarnya ya apa di Google ya, kemudian di Facebook kita lihat, kemudian mereka juga sudah berusaha bagaimana melestarikan lingkungannya dengan mengembalikan alamnya. Ya, artinya ketika alam itu sudah rusak ya, kemudian mereka mengembangkan bagaimana proses kehidupan di alam itu yang sebenarnya. Mungkin nggak seluruhnya, tapi dimulai dari sumber daya airnya. Dari sumber air yang selama ini mengering disebabkan karena mungkin ada beberapa masalah. Nah, itu mulai dihidupkan kembali, kemudian dicari sumber-sumbernya dan kemudian dialirkan dengan benar kan begitu ya. Nah, itu yang saya lihat. Nah, dari segi lingkungan juga mereka berusaha untuk menanam kembali pohon-pohon yang memang di dalam lingkungan itu disukai oleh burung-burung misalnya kan. Karena ada beberapa, misal kalau kita lihat misalnya kayak seperti di aviari ya, yang dibuat oleh artis itu, ya kan. Nah itu ada beberapa sebenarnya yang menjadi hal yang penting gitu ya, karena ketika kita melestarikan lingkungan gitu ya, kemudian mengembalikan alam itu dengan ekosistem yang ada, maka secara otomatis gitu hewan-hewan atau binatang-binatang yang memang menghabitat di situ itu akan kembali dan itu memang sudah terlihat ya ketika seorang peneliti melihat bagaimana ketika lingkungan itu ditumbuhkan dengan pohon-pohon yang memang disukai oleh burung-burung tertentu dan itu setelah tumbuh burung yang tadinya tidak ada di situ jadi ada gitu ya. Nah, ini sudah diteliti gitu. Jadi ekosistem itu saling mendukung. Nah, untuk apa? Untuk keberlanjutan masa depan, bukan hanya generasi ke depan, tetapi ini merupakan berkelanjutan dari ekosistem ya. Nah, ekolingkungan ini yang menjadi hal yang penting di dalam pelestarian lingkungan yang sekarang sedang digalakkan. Ini yang menjadi visi dan misi di dalam mengembang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses melestarikan lingkungan, termasuk masyarakat hukum adat. Nah itu ya.
Nah, ini juga yang harus dikembangkan dulu oleh pemikiran-pemikiran kita. Kita kan tahu bahwa sebenarnya ada beberapa ya, kalau kita lihat warisan kolonial Belanda, sebenarnya banyak sekali waktu itu ya, sudah kita lihat berusaha untuk melestarikan lingkungan, tetapi warisan kolonial itu juga justru akhirnya berkembang, bahkan hilang gitu ya, dengan ketika Indonesia malah menghendaki adanya perubahan di dalam lingkungan dengan mengadakan development, perubahan-perubahan, apa istilahnya, pembangunan dan sebagainya. Itu kan diawali seperti itu ya. Nah, hutan-hutan juga yang dulunya lestari sehingganya harus di apa ditebang dengan membuat satu perusahaan-perusahaan baru dan sebagainya. Nah, itu dalam perkembangannya. Sehingganya memang bukan hanya hutan itu rusak gitu ya, tetapi masyarakat yang di situ juga akan menimbulkan konflik kan gitu. Itu yang terjadi ke depannya. Nah, ini yang kita lihat apa sebabnya. Ya karena tadi itu ketika undang-undang itu sudah berubah dari warisan kolonial kemudian kembali sebagai produk politik hukum yang dari zaman Orde Lama, Orde Baru dan sebagainya. Itu mulai tumbuh, mulai ada gitu ya. Tetapi ini sebenarnya kalau kita lihat misalnya contoh Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria itu sebenarnya di dalam tujuan misinya itu sudah baik gitu ya. Artinya kalau kita belajar secara filosofis apa yang ada di dalam Undang-Undang Agraria tahun 90 itu sebenarnya sudah meliputi bagaimana nilai-nilai agraria itu harus dikembangkan ya, termasuk juga masyarakat ada di situ. Cuman mungkin ada beberapa implementasinya harus diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ketika peraturan itu sudah diwujudkan, artinya dikembangkan dalam peraturan-peraturan ke depannya. Nah, ini yang kadang-kadang berbenturan dengan undang-undang agraria. Ya, misalnya gini, kita sudah pernah membicarakan itu. Kita lihat konstitusi sudah mendukung ya. Misalnya bagaimana kita punya hak untuk hidup, kemudian kita punya hak dan sebagainya semua yang ada di pasal 28 itu ya. A sampai J. Nah, kemudian dikembangkan dengan adanya Undang-Undang 39 tahun 99, dikembangkan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, tetapi ketika orang menafsirkan ada beberapa ketentuan di dalam undang-undang ya, dan kemudian juga menafsirkan lain di dalam pasal-pasal atau di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini yang menjadi masalah ke depannya. Itu kan yang kita lihat di dalam politik hukum, ya dalam peraturan perundang-undangan. Ya, ketika hukum itu ada, ya, ketika hukum itu ditanamkan dalam politik yang otoriter pada saat zaman Orde Baru contohnya, maka hukum yang timbul adalah hukum yang represif. Nah, itu kita tahu ya. Kita pernah kalian mungkin udah belajar ya semua. Apa yang terjadi ketika hukum itu represif? Nah, kita merasakan bahwa timbulnya undang-undang yang undang-undang itu bahkan tidak mendukung adanya pelestarian lingkungan, ya kan? Bahkan kadang-kadang masyarakat merasakan ya adanya perubahan-perubahan di lingkungannya, termasuk juga adanya misalnya HGU yang diberikan kepada apa istilahnya dari perusahaan-perusahaan yang timbul pada saat itu dengan adanya penanaman modal yang memang menjadi tujuan ya dari proses pembangunan yang ada di Indonesia dalam visi membangun Indonesia itu di era Orde Baru pada saat itu ya pada zaman Soeharto terutama. Nah, inilah ya yang kalau kita lihat beberapa ketentuan-ketentuan itu menimbulkan seperti ego sektoral yang katanya gitu ya. Jadi ada beberapa kepentingan di dalam kondisi itu. Artinya pemerintah menginginkan adanya perubahan dalam pembangunan. Tapi di satu sisi pemerintah tidak melihat pelestarian, terutama bagaimana masyarakat ini gitu kan di masyarakat hukum ada terutama gitu ya yang terkait dengan bagaimana harusnya ya bersama melestarikan lingkungan itu. Bahkan masyarakat itu harusnya terlibat langsung, tapi pada saat itu masyarakat malah justru dikucilkan, tidak terlibat, tidak boleh terlibat bahkan.
Nah, ini yang jadi masalah pada saat itu. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih yang terjadi kan gitu ya. Kita lihat dari politik kehutanan tadi saya katakan ya. Bagaimana sih kehendak pemerintah pada saat itu memang zaman-zaman Polian Belanda kita tahu ya itu untuk orang-orang Belanda saja ya. Kemudian untuk orang-orang yang memang apa yang dekat ya artinya dengan eh, kolonial Belanda. Nah, dari segi perikanan kita lihat juga begitu ya. Nah, ini bagian-bagian ini kan yang kita pernah lihat ya bahwa bangunan-bangunan yang kolonial Belanda yang dulu sekarang memang sudah tidak ada, bahkan itu sebenarnya mempengaruhi politik hukum ke depannya kayak gitu ya. Nah, ketika politik hukum itu dirubah dengan satu peraturan perundang-undangan yang baru, nah itu istilahnya statement pola pikir gitu ya. Pola pikir itu belum berubah ya, terutama oleh mungkin ada beberapa pemerintah yang memang mengendaki eh, pembangunan gitu yang tapi tidak melibatkan masyarakat. Nah, ini yang harus dirubah polanya, ya kan? Kita lihat bahwa sebenarnya ketentuan undang-undang yang ke depannya gitu ya, Undang-Undang Kehutanan nomor 41, Undang-Undang Agraria, Undang Sumber Daya Air, di mana kita lihat kalau sumber daya air pada saat itu saya ingat ya ketika saya ke Gisting waktu zaman dulu ya, tahun berapa ya saya ya waktu itu saya masih ya SMP lah gitu ya. Tahun berapa ya? 80-an, 80 berapa? 84, 85 lah gitu ya. Itu saya ke daerah Kota Agung ya, ke Gisting. Itu saya merasakan betapa dinginnya waktu itu. Rasa dinginnya, kemudian saya nginep di villa itu ya masih dingin. Kemudian air-air tuh betapa ininya gitu ya. Saya itu merasakan benar. Tapi akhirnya ke depannya justru air-air yang ada itu sudah di ya itu tadi ya, sudah dibuat-buat perusahaan-perusahaan. Ya, ya itu sebenarnya untuk pembangunan ya, pendapatan asli daerah, nggak ada masalah. Tetapi akhirnya mengurangi sumber-sumber air yang lain gitu ya. Karena saya lihat sendiri bagaimana cara mereka mengambil air itu awal-awalnya membatasi dari gunung itu sudah dipatok air itu. Langsung dialirkan ke tempat-tempat yang memang menjadi perusahaan-perusahaan itu dimasukkan ke dalam galon-galon gitu ya, menjadi air-air yang dijual gitu ya kan untuk masyarakat yang tadinya tapi memang kemarin saya barusan sih ke Kota Agung. Memang kalau di Kota Agungnya sendiri ya alhamdulillah masih adalah ya sumber-sumber air itu. Walaupun mungkin sistem pengairannya belum dibenahi secara keseluruhan, tapi saya merasakan dinginnya sudah berkurang, tapi sumber airnya masih ada dari gunung, ya, malah justru berlimpah. Nah, ini yang harus sebenarnya dilestarikan dan dimanfaatkan untuk sebagai sumber daya alam yang ada ya dari pengairan dan sebagainya. Ya, kita lihat, jadi melestarikan lingkungan yang pada saat itu sudah ada, kemudian berubah dengan adanya undang-undang sektoral ini. Nah, ini harusnya dibalikan kembali, gitu kan? Bagaimana keinginan daripada undang-undang lingkungan itu, bagaimana sistem yang sudah rusak itu harus mengembalikan lagi ke sistem yang menjadi sumber alami. Itu sebenarnya tidak mengurangi hal yang modern ya, tapi itu tadi saya katakan ada beberapa memang misalnya tenaga listrik yang tadinya memang tidak hanya beberapa yang sekarang sumber daya air. Nah, sekarang dipakai dengan ada sumber daya listrik yang memakai tenaga surya kan gitu ya. Ini kan memang sudah perubahan ya. Kemudian sekarang tempat-tempat apa yang untuk tenaga surya itu sekarang udah dijualnya murah ya, Mas Penta ya. Sudah murah, dulu mahal, susah benar. Mungkin orang-orang kaya aja yang punya itu, saya lihat. Tapi sekarang di Lazada udah jualan. Artinya kita sudah bisa gitu memanfaatkan apa-apa yang menjadi eh, apa era-era modern yang sudah mendukung ya kelestarian lingkungan itu gitu ya. Nah, kemudian juga perikanan. Perikanan sebenarnya dulu juga orang
mengambil ikan kan kita tahu ya, dengan cara-cara yang memang, apa istilahnya, alami ya, memancing. Nah, tapi ke depannya akhirnya ada perubahan-perubahan yang sekarang dikembalikan lagi bagaimana, apa, sumber daya ikan itu tidak habis karena dibom dan sebagainya. Kan itu kan, juga merusak ya lingkungan, apa, sumber daya alam atau sumber daya air yang ada di laut dan sebagainya. Nah, pelestarian-pelestarian baik hutanan, agraria, sumber daya air, semuanya ini itu yang sangat berperan penting adalah bagaimana masyarakat, partisipasi masyarakat. Karena semua ini yang akan menjalankan adalah ya masyarakat, gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab negara, tapi tanggung jawab masyarakat untuk membangun ya dari berbagai bidang ini. Bagaimana caranya ini semua ini sebagai sektor ini adalah mendukung kelestarian alamnya harus dilihat. Nah, mungkin ada beberapa mungkin Mas Andi, Martua Raja gimana, Mas? Ada contoh-contoh nggak yang bisa kita diskusikan contohnya terkait sumber daya alam? Ya Bu, terima kasih Bu. Halo Ibu, bisa terdengar ya Bu ya? Ya, kedengaran. Ya, mungkin terkait dengan sumber daya, ini sih Bu paling yang saya perhatikan misalnya terkait setelah apa Undang-Undang Cipta Kerja Bu, proses perizinan yang berkaitan dengan minerba itu kan dan minyak dan gas alam kan mulai dikuasai oleh pemerintah pusat ya Bu ya. Nah kemudian akses pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya juga nanti bisa jadi terancam tuh Bu, ke akses mereka terhadap melimpahnya sumber daya alam di daerahnya masing-masing bisa jadi terancam karena proses perizinan, bukan terancam ya Bu, berpotensi tidak bisa menikmati lebih karena segala bentuk proses perizinan semua ditarik ke pemerintah pusat tuh Bu setelah Undang-Undang Cipta Kerja Bu. Terima kasih Bu. Ya, ya padahal sebenarnya dalam undang-undang pemerintahan daerah gitu ya, masalah ya nanti saya juga ada nih di dalam catatan saya sebenarnya di DGSG ya sumber daya alam itu yang terkait dengan pemerintahan daerah. Sebenarnya pemerintahan daerah itu harusnya mendukung ya PAD itu menjadi hal yang penting ya di dalam pemerintahan daerah. Nah, ketika PAD itu dikembangkan dengan baik dan benar, artinya pemerintah itu harus juga mendukung selain kelestarian alam, kemudian mendukung bagaimana masyarakat hukum adat setempat itu bisa turut serta gitu kan. Artinya bukan hanya menikmati hasil-hasil yang ada di daerahnya. Misalnya di situ memang ada terkait kita lihat ya misalnya di Kota Agung di daerah Suwoh ya, apa di mana sih? Yang Mas Penta ada tambang emasnya. Ada Ya, tambang emasnya itu. Dulu kan udah dari zaman ya, dulu ya di Suwoh ya. ya, Suwoh apa? Nah, ya, itu di kan atas. orang dari tahun berapa itu saya udah tahu itu karena memang kebenaran orang yang di situ itu membantu saya di sini. Dan itu masyarakat tuh orang itu langsung ngomong, "Bu, kalau Bunda kalau di tempat kami itu ada tambang emasnya." Saya dulu kayak seperti, "Ah, masa sih?" gitu ya. Karena kan saya pikir ah ini nama masyarakat, tapi dia memang bertempat tinggal di situ dan kenyataannya memang setelah masyarakat berbondong-bondong menikmati istilahnya oh ada loh tambang emasnya memang kan gitu ya. Nah terus akhirnya kita lihat gitu keinginan pemerintah daerah sebenarnya untuk melestarikan ini bagaimana tambang-tambang ini tidak rusak kan gitu ya digerus oleh masyarakat. Nah ketika masyarakat itu tidak didukung oleh kelestarian alam, nah ini kan juga membahayakan gitu ya. Nah inilah peran serta masyarakat atau pemerintah di dalam upaya bagaimana tambang-tambang tadi bisa dikelola dengan baik dengan tidak merusak alam sekitarnya. Karena juga kalau kita perhatikan cara-cara yang liar juga kan bisa membahayakan juga
masyarakat gitu ya. Nah, ini yang harus dikelola dengan baik tetapi tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk mendapatkan hasil-hasil yang ada gitu loh. Nah, jadi bagaimana ya dengan cara mungkin mesti dimusyawarahkan karena juga nah ini untungnya juga kenapa juga beberapa dalam hal ini pemerintah tidak bisa mengambil akses secara langsung itu pernah saya didiskusikan juga waktu itu ada apa Bu, gimana dengan terkait dengan tambang emas yang diambil oleh masyarakat, kemudian pemerintah tidak bisa mengambil gitu kan, daerahnya itu karena apa? Nah, saya pernah juga melihat di situ karena memang tanah yang menjadi tempat mereka mengambil itu memang dikuasai oleh tanah adat. Dan itu secara sertifikat sah berdasarkan yang ada. Karena memang di situ ada tanah adat yang memang dimiliki secara keturunan oleh ketua adatnya. Nah, ketua adatnya itu memang sudah bertempat tinggal di situ sudah lama dan saya tahu karena saya pernah datang juga di ketua adatnya itu tahun berapa gitu ya. Karena suami kan memang kerja di situ jadi nggak sengaja ya memang oh ini rumah ketua adatnya gitu. Oh iya. Nah, tapi untuk tambangnya itu kan agak jauh. Nah, tapi dari hasil pengamatan, kemudian dari apa yang diceritakan oleh masyarakat, memang tanah itu dikuasai oleh adat gitu. Nah, tetapi kan ada batas-batasan ya mungkin yang harus dilihat oleh masyarakat adat sejauh mana tanah itu memang walaupun memang dimiliki tanah adat gitu ya, tapi kan tanah itu juga harus dilestarikan kan gitu ya. Jadi tidak bisa seenak-enaknya aja gitu kan, walaupun itu memang oleh masyarakat itu kan gitu. Makanya sebenarnya keinginan pemerintah untuk membenahi, tapi kita nggak tahu kan karena masyarakat itu kan sudah takut ya ketika pemerintah masuk gitu kan membawa investor misalnya kan. Nah ini kan yang jadi akhirnya membahayakan masa depan masyarakat itu kan ini yang menjadi masalah gitu. Ketika masyarakat adat tuh menginginkan adanya daerah itu menjadi hak mereka gitu dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi ini kan juga nggak bisa kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah terutama. Karena juga nanti dampaknya juga terhadap penghasil hasil daerah, kemudian bagaimana dampak lingkungannya kan gitu ya. Nah, inilah tugas dari AMDAL, mengenai dampak lingkungan. Nah, AMDAL di sini juga harus berperan mengawali, artinya mengawasi jalannya bagaimana pelestarian tambang-tambang tadi di dalam pengelolaan oleh masyarakat tadi sehingga nanti pengelolaannya tidak berdampak kepada bencana alam. Karena banyak ya kita sudah lihat waktu itu di mana Aceh ya tahun berapa itu saya pernah berdiskusi dengan orang yang memang pernah di sana. Ya, ada beberapa tambang yang memang udah yang dikuasai masyarakat turun temurun, kemudian dijual oleh yang punya tanah. Jualnya bukan jual satu kapling, enggak, jualnya cuma satu kapling. Apalagi kalau waktu musim ini ya Mas Penta, musim cincin dulu ya zaman dulu, ingat kan? Ya kan? Orang kan ngambil tambang-tambang batu-batu itu untuk dibuat cincin kan gitu. Banyak sekali. Jadi sampai dijualnya bukan 1 hektar, jualnya per kotak. Dan itu terjadi gitu loh. Terjadi bukannya cerita hayal yang benar. Saya juga ngelihat itu videonya. Jadi di kotak-kotak ini punya si A, jadi nambang dari situ, ngambil menggali batu-batu itu. Nah, nggak jauh dari situ punya si B, menggali dari situ. Nah, itu kejadian. Nah, kita bayangkan apabila, dan ini kejadian orang di Riau juga pernah kejadian kayak gitu. Dan akhirnya tambang-tambang itu melongo-melongo itu berlobang-lobang itu tanahnya. Nah, itu yang enggak yang akhirnya AMDAL turun tangan gitu ya. Bagaimana ini jangan sampai terjadi gitu ya. Di stop kemudian pemerintah turut serta bagaimana mengawasi akhirnya
tanah itu jangan ini ditutup, kemudian, nah itu kan gitu. Jadi proses pengawasannya mungkin memang ada cara-cara yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi ya inilah dampak daripada bagaimana masyarakat itu ketika dibiarkan, ya justru akhirnya membahayakan lingkungan. Nah ini yang tidak boleh. Jadi memang yang dikatakan dalam pelestarian lingkungan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan menjaga kelestariannya. Itu yang benar itu kan seperti itu. Makanya yang pertama dilakukan adalah tanggung jawab kita dulu, ya kan? Bagaimana melestarikan ini dulu, ya kan? Makanya orang-orang di daerah pedalaman, suku Kerinci, suku apa di Kerinci itu suku apa anak dalam kan gitu ya, suku Dayak. Saya lihat perhatikan mereka sudah membangun ekosistem, mengembalikan ekosistem itu. Nah, ketika dikembalikan mereka mendapatkan manfaatnya, bukan hanya lingkungan yang bersih dari apa kebakaran segala macam, tapi dari asap ya, tapi kan apa lingkungan yang baik, yang bersih gitu loh. Nah, ini kita juga kan apa istilah mendapatkan lingkungan bersih itu kan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Itu bagian dari hak azazi gitu. Nah, ini mereka udah paham ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara hak azazi yang mereka tuh malah memperhatikan apa yang menjadi kewajiban dulu yang harus dilaksanakan. Ketika mereka ingin berbuat sesuatu, mereka bekerja melestarikan dan ini bukan main-main, dikerjakan. Mereka berkumpul dalam satu suku, misalnya orang Dayak itu menyatu segala macam, mereka kemudian berusaha untuk melestarikan hutannya. Kebenarannya memang mereka kan ada ya ada beberapa suku ketua adatnya memang punya tanah adat mereka dan itu mereka mau gitu mengembalikan sumber daya alam itu. Nah ini ya. Silakan kalau ada lagi, Yuli, Rewanda, kalau ada kita diskusi aja. Oh iya Bu, mungkin saya perhatikan ini masalah tata ruang ya Bu ya. Jadi kemarin saya baca berita di Bandung itu terjadi banjir besar di Lembang. Itu karena di daerah resapan air itu dibangun kebun binatang. Jadi ketika musim hujan seperti ini jadi kebanjiran besar. Jadi mungkin bagaimana investor itu harus memperhatikan tempat-tempat yang dibangunnya begitu sih Bu kalau saya pikir. Iya, dan itu bukan terjadi di daerah Lembang atau segala. Saya pernah juga melihat sendiri dan ini kejadian kalau kita ke arah Malang ya ke Batu ya. Kita dulu kan kita lihat kebun-kebun apel gitu ya udah sangat hijau gitu ya di Batu daerah sana. Tapi kalau sekarang kita ke sana itu udah banyak sekali tempat-tempat yang sudah dibangun wisata. Bahkan ketika saya menyewa ada satu taksi lah ya, terus orang yang kebenaran orang itu memang orang-orang yang dari daerah asal di situ. Terus dia curhat lah gitu. Gimana Bu, daerah kita ini sekarang sudah dibangun dulu katanya kebun bunga. Kan itu di situ ada ya taman bunga, kebun bunga itu dulu itu di situ banyak sekali Bu katanya pohon-pohon yang besar-besar. Itu kebunnya apel gitu. Saya tahu benar karena saya memang tinggal di situ. Saya kan orang asli Bu di Batu ini. Tapi sekarang itu sudah jadi pila-pila gitu ya. Saya takut Bu katanya. Ini akan mengakibatkan banjir bandang. Itu dari tahun berapa saya terakhir itu 2019 kalau nggak salah. Akhir tahun saya di sana itu benar-benar dia cerita. Dan tahun ini kejadian banjir bandang di Batu. Ya kan? Nah, itu saya udah langsung waduh, kayak gitu ya Mas. Iya, Bu. Ini yang saya takutin, benar-benar saya takutin nanti daerah Malang, daerah Batu ini tenggelam, Bu. Kenapa? Ya kan kita memang sudah di daerah pegunungan, tapi ini kata mereka sudah ditebangin semua. Udah jadi villa-villa. Memang saya lihat villa-villa tuh di atas gunung itu ya, di taman-taman yang tadinya di gunung-gunung itu sudah dijadikan kebun bunga, ditanamin bunga-bunga. Memang bagus sih, indah gitu. Tapi kan bunga dengan pohon berbeda kan gitu sih. Bunga kekuatannya seperti apa kita lihat ya kan?
Nah, tapi kalau pohon yang memang sudah ratusan tahun ditumbangkan menjadi bunga, itu kayaknya kata mereka nggak masuk di akal, Bu. Hanya untuk bagaimana apa istilahnya pariwisata gitu, kayak nggak ada yang lain aja kayak gitu ya. Nah, belum tempat wisata-wisata yang lain. Ya mungkin ada kebun binatang dan sebagainya. Cuman kalau itu saya lihat ya itu kan mereka masih menumbuhkan ya pohon-pohonnya karena dengan ada binatang-binatangnya gitu. Tapi untuk tempat yang lain-lain gitu, yang wisata lain itu memang sudah tidak lagi sesuai gitu ya. Bahkan kebun apel itu sudah dipatok-patok sekarang kan, saya perhatikannya. Bahkan dulu kalau kita ke Malang pasti ke kebun apel, ya kan? Ke kebun apel tahun berapa sih waktu zaman dulu itu ya. Itu semua ya kebun apel kita masuk aja gitu. Tapi sekarang carilah ke kebun apel, rugi malah masuk. Cuman hanya sepetak aja kita boleh masuk. Ya kan, Mas Penta? Datang ke situ, nih Bu, nih ini aja cuman 3-4 pohon. Ngapain gitu? Nanti keluar udah ada apel disuruh beli. Jadi kita nggak nikmati lagi itu mah apel, ya udah beli aja apel. Kita sudah bayar masuknya. Ini kan sudah tidak menikmati lagi kayak gitu. Ngapain kan? Orang itu kan mau datang tuh mau lihat keindahan alam. Ya kan? Bukan mau oh ini ya gede amat kan gitu. Tapi kan menikmati gitu. Tapi kalau semuanya udah dirusak kan artinya itulah yang terjadi yang sekarang gitu ya yang terjadi. Ya karena pengembangan pariwisata tidak didukung oleh pelestarian lingkungan. Jadi ego sektoralnya juga harus diperhatikan tadi ya. Kemudian pemerintah daerah juga harus memperhatikan ini. Jangan memperhatikan pengembangan pariwisata gitu ya, tapi dengan menghancurkan atau membuang apa membuang ini pohon-pohon, menebang pohon-pohon gitu ya. Ada sebenarnya cara yang baik gitu ya. Pohon-pohon kalau kita lihat di luar negeri gitu ya, bagaimana pohon-pohon pinus mereka tetap tertata. Tapi mereka juga dengan menebang dengan pohon-pohon yang sudah tua. Kemudian mereka tetap melestarikan itu gitu. Nah, ini kan intinya disertai gitu loh, pengembangan pariwisata yang disertai dengan bagaimana lingkungan tuh tetap terpadu, lingkungan tuh tetap lestari, tidak merusaknya. Nah, ini yang kita perhatikan sekarang berbeda. Untuk misalnya yang nggak usah jauh-jauh cepat sekali berkembangnya, ya. Tahun berapa ya waktu itu saya malah sempat tersesat ya dari daerah mana di Bandung itu. Sudah itu saya ke daerah mana, terus tiba-tiba 2 tahunnya di situ sudah dikembangkan objek pariwisata, gitu ya. Daerah mana saya nggak tahu, daerah apa Bandung Selatan, pokoknya daerah masuk ke dalam itu apa sih? Nah itulah itu contoh ya bagaimana sebenarnya pengembangan pariwisata ini memang sangat cepat karena memang didukung oleh pemerintah dalam proses bagaimana daerah-daerah itu mengembangkan pariwisata ini dalam rangka PAD. Ya, jadi PAD itu memang dikuatkan supaya masyarakat itu bisa memanfaatkan, maksudnya mendapatkan hasil yang sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Itu kan intinya itu sih dalam pariwisata. Tapi di sisi lain, gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan oleh masyarakat bagaimana menata lingkungan tadi untuk wisata tuh tidak menebang gitu ya. Kan ada sih contohnya di Jogja ya. Kita kalau ke kebun mana sih ke pinus ya. Pinus itu kan udah bertahun-tahun itu ya. Pohon pinus tapi kok nggak ditebang ya. Ketika kita datang ke sana ya indah-indah aja tuh. Bagus-bagus aja ketika kita mau menikmati bagaimana pohon-pohon itu bisa baik gitu, bisa foto-foto kan gitu. Dengan tidak menebang. Bisa aja kan gitu ya. Karena yang namanya kita foto itu sebentar aja gitu. Tapi kalau kita mau misalnya hanya gara-gara foto di kebun bunga, terus tebang pohonnya, bunganya tancapin foto, coba nggak masuk di akal kalau saya, ya kan? Udah nggak usah foto di bunga, foto aja di
pohon. Nah, gitu kan. Kalau memang sekarang mau jadi YouTuber kan gitu ya. Artinya jangan merusakkan gitu. Nah, ini pola pikir yang seperti ini yang sebenarnya yang harus dikembangkan ya. Jadi ini kan tadi yang kita udah bicarakan, bagaimana atau enggak secara pembangunan lingkungan nasional tahun 82 itu tadi kan development pemerintah berpikir bahwa ini mengembangkan bagaimana semua dikembangkan ya kan. Kemudian dikuatkan dengan beberapa peraturan-peraturan yang tadi ya dari segi kehutanan, perikanan sebagainya. Kemudian menyesuaikan dengan ajas desentralisasi ini yang penguatannya kepada otonomi daerah kan gitu yang tadi ya dengan timbulnya PAD, kemudian isu-isu global dan sebagainya. Nah, ini kan yang kita lihat sebenarnya bagaimana kalau menginginkan adanya kelestarian ya, dengan integrasi izin lingkungan dan proses AMDAL dalam upaya pengembangan lingkungan, ya kan? Nah, ini kan yang harus diperhatikan sekarang, ya kan? Inovasi kebijakan belum kena. Nah, ini 2009, kemudian dari 97, kemudian Undang-Undang 4 dan sekarang Undang-Undang 32 ya tahun 2009 yang memang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Melindungi wilayah dari pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Nah, ini kan bagian hak manusia juga untuk sehat, selamat, kemudian kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi masyarakat ini harus paham ini. Bagaimana kelangsungan kehidupan makhluk itu tetap lestari, ya kan? Karena kan orang kan kadang-kadang pemikirannya nggak sampai segitu gitu loh, ya kan? Orang mau menikmati burung, malah menangkap, masukin di sangkar segala macam kan gitu. Menikmati kicauannya Mas Penta ya. Tapi sebenarnya yang harus diperhatikan, kenapa burung itu bisa bagus, kenapa burung itu bisa bersuara dengan baik kan gitu. Dan itu pun sebenarnya kita nggak perlu ya memasukkan di dalam sangkar, tapi kita pelihara aja misalnya dengan menanamkan satu proses kayak aviari kan gitu ya, yang ada sekarang ini gitu kan. Nah itu kan proses kelestarian, ya kan. Ini mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Nah ini yang sebenarnya yang sudah harus dilakukan gitu kan. Menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa depan. Nah, ini yang penting. Ya kan? Ketika kita membangun bagaimana sumber daya alam itu sekarang harus dilestarikan, yang harus dipikirkan oleh kita adalah yang kita lakukan hari ini itu untuk anak-anak ke depan. Termasuk misalnya kita ya punya kebun misalnya ya Mas Penta gitu ya. Terus kita menanam pohon-pohon. Kadang-kadang yang menanam itu nggak makan ya kan? Kita punya kebun. Wih, kebun ini ditanam oleh nenek saya dulu kan gitu ya, rambutan. Tapi dia nggak sempat menikmati rambutan. Tapi ketika dia sudah meninggal dan rambutan itu menghasilkan itu yang menikmati siapa? Ya cucunya, cicitnya kan gitu. Ya kan? Ini yang sebenarnya yang kita pikirkan tuh seperti itu. Ya kan? Yang dipikirkan oleh orang awam zaman dulu itu sebenarnya memang sudah istilahnya pemikiran yang sampai sekarang memang harusnya dilestarikan. Ya kan? Orang dulu nggak berpikir bahwa kita ketika kita menanam satu pohon itu akan mewujudkan kelestarian lingkungan, apalagi memang banyak kan gitu ya, banyak sekali orang-orang yang sudah mulai mempunyai kesadaran ya, termasuk juga kalau kita menanam pohon di rumah gitu ya, saya senang menanam pohon di rumah, menanam mangga ya, sampai kadang-kadang kopi saya tanam di rumah, diprotes oleh suami, ngapain sih kopi kok ditanam, nggak apa-apa, saya mau nanam kopi walaupun cuma 2 biji, saya bilang saya suka karena ya itu tadi ya visi masing-masing orangnya, tapi memang kalau saya pribadi saya senang dengan bagaimana sih kita melestarikan di awalnya dari diri kita, terutama misalnya dalam pengembangan
pengembangan yang ada, mencintai budaya sendiri. Nah itu saya kayak gitu. Jadi saya malah nggak tahu ya kalau anak-anak kan sudah ngerti budaya Jepang, budaya Korea gitu ya. Tapi mungkin karena saya mungkin sudah ini juga ya, udah berumur. Jadi nggak ya bukan nggak tertarik, senang sama budaya itu kan bagian dari pengetahuan. Tapi saya justru menginginkan kelestarian yang ada itu dengan memilih barang-barang justru yang lama. Nah, Spenta sekali-sekali dia datang ke rumah. Mungkin Ya, di Bu. luar ekspektasi kali ya. Sama ini ngebayangin rumah orang punya perabot yang gimana-mana. Saya bukan ini ya, tapi saya justru tidak, kalau saya mengumpulkan memang barang-barang yang lama. Kenapa saya juga berpikir begitu pada saat saya sudah di Jambi dulu kayak gitu. Saya ngelamun ketika orang-orang dari Kerinci itu membawa membakul-bakul gitu ya. Waktu saya tugas di Jambi, Universitas Jambi, di belakangnya itu kan masih banyak orang-orang dari Kerinci bawa makul-makul istilahnya apa ya? Yang dari tanah liat itu Gucci itu saya sangat tertarik gitu. Kenapa kok dia orang ini mikul-mikul dari belakang, ada apa di belakang gitu. Akhirnya sampai saya malu ya waktu itu kan teman-teman yang dosen yang di Jambi malah justru nggak tertarik. Saya tanya, itu kenapa mereka? Saya bilang, itu kan dari ini Chandra, orang dari Kerinci katanya mereka. Mereka mengambil sendiri itu dari Kerinci, dari gini-gini. Di mana tempat tinggalnya? Di belakang. Baru di belakang. Di belakang mana? Belakang sana kata orang. Akhirnya tahu nggak, satu hari sebelum saya pindah, saya ke belakang sendirian. Saya mau tahu, saya minta tolong orang temenin saya mau tahu di belakang tuh ada apa. Akhirnya saya ke belakang. Ini cerita ke belakang tuh nggak taunya ada satu perkampungan orang Kerinci. Di situ mereka membangun gubuk yang di dalamnya isinya Gucci, tuh nggak? Dan itu saya nggak tahu sampai sekarang, saya udah lama kan nggak ke Jambi, udah dari saya pindah itu. Itu satu perkampungan, sampai ada yang bucinya sampai 3 meter. Itu tuh saya heran, kok kenapa mereka misalnya ini ya, karena memang nggak ada tempat kata mereka, jadi itu. Luar biasa. Saya sebenarnya mencintai gitu loh barang-barang seperti itu. Itu pada saat itu loh. Kata saya, alangkah bagusnya, tapi gimana caranya mereka ini bisa istilahnya gubuk-gubuk, itu bukannya rumah besar-besar, gubuk-gubuk, itu gubuk berapa meter kali meter, tapi di dalamnya itu guci yang dibawa kadang-kadang dari Batam, kadang-kadang dari Kerinci pedalaman itu, asli benar. Saya itu sampai aduh heran. Nah di situ saya senang, kata saya, nah inilah bagaimana budaya-budaya mereka itu tuh mereka lestarikan gitu ya. Bagaimana mereka tetap ini, dan saya akhirnya saya mau tahu gitu daerah-daerah di Jambi ini daerah mana aja. Keliling saya Mas. Ini cerita nih. Saya mau tahu, akhirnya saya meneliti masalah tentang budaya suku Kerinci, budaya anak dalam. Ya, budaya pelestarian hutan anak suku dalam. Saya masukin proposal waktu itu, akhirnya saya ke Kerinci. Saya ikut dalam satu tim ya, tim ada Pak Rektornya juga. Tim di sana saya nginep di Kerinci itu sebelum gempa Kerinci, tanggal 29 itu. Jadi 3 hari saya. Dari tanggal 3, 4, 5, dan 6-nya gempa Kerinci. Itu saya meneliti sampai pedalaman Kerinci. Suku-sukunya dan semacam. Nah, itu dalam rangka pelestarian mereka lingkungan. Dan itu juga di situ juga ada kalau nggak salah ada Menteri Pariwisata deh kalau nggak salah waktu. Nah, itu. Jadi keinginan kita melestarikan budaya itu sebenarnya timbul dari diri kita. Dan sampai saat ini saya juga senang begitu melihat istilahnya hasil-hasil karya dari beberapa daerah gitu. Senang saya kalau saya datang ke tempat satu daerah, apalagi memang saya udah lama waktu itu ya tinggal di Semarang karena sekolah studi, itu saya ke Semarang, ke Solo, mana-mana mau ngelihat itu hasil-hasil karya itu, bukan hanya batik aja Mas Penta.
ya, tapi dari makanan dan semacam. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya bukan karena untuk keinginan daripada kita istilahnya mau dagang kan gitu, enggak. Cuman saya mau lihat bagaimana sih masyarakat itu melestarikan budayanya. Cuman itu aja. Tapi terkait dengan materi apa istilahnya saya waktu itu dengan bagaimana saya masyarakat hukum adat itu ingin berproses melestarikan lingkungannya, ternyata terkait. Masyarakat hukum adat itu harus menguatkan PAD-nya dari mana? Dari sumber daya alam yang terdekat dalam dirinya. Artinya kreativitas yang ada itu dibangun untuk mendapatkan penghasilan yang ada. Dan itu akhirnya inovatif yang dibangun itu sampai sekarang itu yang ada gitu loh. Jadi saya itu mengambil apanya ya, yang ini yang harus dibangun. Nah, itu yang penting. Dan ketika istilahnya inovasi itu harus terbangun dari pemikiran-pemikiran kita masukin rekomendasinya. Ini loh gitu. Nah, itu yang menjadi bagian bagaimana daerah juga mencontoh ya, jangan hanya studi banding gitu kan. Daripada kita studi banding capek, ya udah kebenaran kita di daerah itu kita lihat. Ya kan? Sebenarnya langsung turun gitu melihat oh iya begini gitu. Sampai ketika kita misal satu daerah ya seperti itulah modelnya. Saya tuh suka begitu. Mungkin Mas Penta ada ini nggak pengalaman tuh kayak mana? Karena nggak semua orang ya punya prinsip gitu ya. Kadang-kadang, ngapain capek gitu. Ya dulu juga saya juga gitu, suami nggak suka kayak gitu. Ya udah sih ngapain capek gitu. Ngapain ngumpulin guci-guci udah kayak apa aja gitu-gitu ya. Akhirnya itulah, tapi akhirnya ketika saya kasih tahu oh gini loh, begini. Terus oh iya bener ya. Dari mana kita melestarikan dari begini? Ketika saya lihat begini. Nah, pelan-pelan saya gituin. Akhirnya satu misi saya gitu kan. Oh iya, dari mana? Ya kita lah yang harus ini gitu. Jadi hal yang kecil akhirnya terbalik sekarang. Kadang-kadang yang kecil gitu akhirnya oh kok bagus amat ya, ngelihat kayu jadi bagus, ngelihat kayu tua jadi bagus. Aneh juga kan. Kan kadang-kadang gitu ya orang sekarang ya. Ya aneh juga kata saya, janganlah hampir kayak gitu. Itu udah ngebangun museum nanti kata saya. Itu pengalaman loh, bukannya apa-apa ya. Jadi pengalaman bagaimana kita punya keinginan juga melestarikan lingkungan itu dengan diri kita, tapi yang kadang-kadang ya memang nggak semua sama gitu. Itu maksudnya. Gimana Mas Penta? Iya Ya Bu. supaya kita nggak terlalu ini amat ya, Iya. serius amat lah ngelihat apa persoalan-persoalan. Gimana Ya Mas? menarik Bu. Pengalaman Ibu, saya juga punya pengalaman beberapa daerah itu saya lihat ternyata kearifan lokal itu juga yang di undang-undang ini sepenuhnya keadilan generasi masa kini dan masa depan. Jadi yang saya tangkap dari Ibu jelaskan sama pengalaman tuh matching dengan keadaan. Jadi kalau kearifan lokal terjadi, artinya juga kelestarian lingkungan pasti terjaga ke depan soal sumber daya air, budayanya, kultur masyarakatnya. Dulu saya pernah ketemu zaman tahun saya lupa udah lama banget itu. Ada suku Kalimantan dia cerita kalau mereka nabang pohon, mereka kan rada mistik, nebang pohon tuh mereka harus ngobrol dengan pohonnya. Dulu saya belum nyambung Bu dengan itu. Saya pikir ini karena pemahaman mereka animisme. Tapi setelah saya sadar secara rasional, oh karena menjiwai diri terhadap apa pohon itu, dia berpikir oh ini memungkinkan nggak? Mungkin waktu zaman mereka tidak ada penjelasan secara rasional, tapi kalau sekarang kan bisa dijelaskan secara rasional ternyata. Nah, itu karena itu kan makhluk hidup, mereka menganggap itu makhluk hidup. Iya. Hidup, betul. Itu yang saya dulu berpikirnya, ini kok pohon diajak bicara gitu. Ternyata begitu setelah memahami kearifan lokal, generasi ke depan, ternyata lebih cerdas mereka yang dianggap tidak sekolah gitu. Ya itulah. Ya itu saya juga pernah ngobrol dengan orang-orang di daerah di suku mana di Banten tuh, suku daerah pedalaman Banten suku apa? Suku Baduy, apa? Bu. Baduy. Nah, waktu saya di Semarang ada yang meneliti masalah suku Baduy ya, kearifan lokalnya, sampai mereka ngebuat peraturan daerah ya tentang apa bagaimana pengelolaan sumber daya alam masyarakat hukum adat di Baduy. Nah, itu
saya kan masyarakat di Mesuji, jadi saya cing gitu ya, cing pengalaman bagaimana proses pembuatan peraturan itu. Nah, ketika mereka juga mengatakan, saya lihat juga ada baca hasilnya dari disertasinya. Saya lihat apa sih yang ingin gitu. Kata mereka itu sudah punya cara sendiri pengelolaan lingkungan mereka, dan itu terjadi dari nenek moyangnya. Saya juga dulu nggak habis pikir, oh masa sih gitu. Apa contohnya? Ya tadi pelestarian mengembalikan alam itu ke alamnya. Artinya ketika alam itu udah dirusak nih, dan itu diperlihatkan dengan foto, bukannya saya ini. Jadi dulu misalnya di sini ada sumber mata air yang mengalir dari air itu udah jadi mata air, jadi air terjun itu sudah hilang beberapa tahun gitu. Nah, mereka juga bingung kenapa hilang gitu kan. Sedangkan itu kalau kita lihat dikasih ini perbedaan ini loh sumbernya, wih bagus benar, kenapa kering? Nah, karena dia kering, akhirnya daerah-daerah tempat itu juga akhirnya nggak bisa menghasilkan masyarakat itu. Karena apa? Nggak ada sumber air, mereka kan mau ngebajak sawah kan gitu ya. Mereka mau ini tadinya di situ. Nah, akhirnya dicari sumbernya kenapa. Nah, mereka berkelompok gitu ngebagi-bagi di suku itu mereka ngebuat apa dari asalnya kebakaran. Jadi sumbernya itu dari kebakaran awalnya, kebakaran di daerah mana gitu. Dan ketika mereka ngelihat juga peralihan sumber air tadi, air minum tadi yang memang ada mata airnya itu sudah dialihkan. Nah, ini yang udah pakai alat mesin ya, sudah pakai alat mesin itu sudah menjadi sudah menjadi HGU. Nah, itu barang sudah dilihat itu bukan sudah udah luar biasa lah, udah memanfaatkan tenaga yang sudah luar biasa. Dan pipanya bukan pipa kecil, pipa yang segede-gede itu untuk mendapatkan sumber air tadi. Mengalihkan sumber air tadi yang saya pernah cerita juga di Kota Agung itu ya. Kayak gitu, udah dialihkan pakai pipa-pipa menjadi perusahaan air minum. Gitu. Jadi perusahaan air minum itu mengelolanya dari sumber mata air tadi. Airnya mata air yang tadi yang harusnya mengalir ke masyarakat itu sudah tidak lagi mengalir dan sudah dialurkan ke ini dengan pipa-pipa yang besar ke daerah-daerah itu. Nah, kebenaran ada kepala ke mana? Kepala sukunya ini kaya. Nah, kaya kemudian dia beli itu perusahaan sampai dia beli perusahaan itu. Dan ini ceritanya benar bukan itu. Dia beli perusahaan itu dulu belum berkembang amat. Dia beli perusahaan itu, dia bukannya mengembangkan perusahaan itu, dia mengembangkan tapi mengembalikan lagi sumber tadi itu dibagi. Bahkan sekarang nggak ada lagi perusahaan itu, saya nggak mau perusahaan itu lagi katanya, saya langsung anuin ke curahin aja ke kampung. Apa yang terjadi karena dia mau melestarikan daerah itu dia beli semua tempatnya. Ada kalau ke YouTube Mas Dodi namanya. Coba di YouTuber orang Baduy. Itu orang yang kaya, memang dia keturunan dari di raja di Baduy itulah turunan ininya, tapi dia punya penghasilan dari dia sekolah sarjana hukum malah justru lagi udah ini, tapi dia meneliti masalah yang tadi ekosistem pelestarian ekosistem itu dikembalikan ke alam itu kemudian dia advokasi gitulah, dia kerjasama itu orang suku asli itu. Nah, akhirnya dia beli tadi hutan yang tadi itu, dia beli daerah itu pelan-pelan dia beli, kemudian suku-suku yang itu dia suruh datang ke sini. Udah di sini aja bercocok tanamnya. Dengan menanam semua ditanam lagi. Akhirnya terus dia nelitinya ini kejadian, dia neliti burung ini makanannya pohonnya apa? Tuh, sampai segitu loh, Mas. Burung yang ini makanannya pohonnya ini. Jadi pohon tadi ditanam lagi. Ditanam supaya burung tadi datang. Dan itu kejadian akhirnya burung gagak yang tadinya sudah nggak ada lagi, ya akhirnya kembali gagak itu. Cuman 2 gagaknya yang datang dan itu dimasukin di YouTube dan bisa dicari lah YouTube-nya. Itu orang itu. Sampai saya juga
Waduh, saya bilang sampai sebegitunya. Kita kayaknya nggak sampai berpikir jauh gitu sampai ya. Padahal kita sudah istilahnya sekolah gitu ya. Kadang-kadang malu juga ya dengan orang-orang yang punya keinginan luhur gitu, punya keinginan yang baik. Sampai sampai dia pasang begini, kalau mau belajar ke alam, silahkan dia datang katanya. Saya mau ngasih tahu Bu katanya. Itu kan mereka kan kalau ada masalah-masalah sampai sekarang sih sebenarnya ya. Ada masalah-masalah apa yang terkait dengan lingkungan dan masyarakat adat itu mereka nge-file saya, minta advokasi gitu. Dia memanggilnya justru Bu Wati. Bu Wati katanya kami begini-begini. Apa solusinya? Kadang-kadang apa sih? Kok nggak terlalu penting bagi saya. Tapi saya tahu oh ya, udah nanti saya tunda gitu kadang-kadang. Ya kadang-kadang kan kita sibuk gitu loh. Tapi mereka minta petisi. Nah petisi itu kan saya harus lihat dulu. Kita nggak bisa menandatangani petisi. Nanti tiba-tiba nanti kita terlibat dengan petisi yang nggak penting. Kan saya juga terlibat ada ASN kan gitu kan. Kalau mereka sih bebas kan gitu. Tapi kan kita punya aturan. Makanya saya ada kehati-hatian. Tapi kalau mereka mengambil saya langsung, misalnya mau terlibat mau ngomong apa masalah ini, saya bersedia gitu. Tapi kalau mau menandatangani petisi-petisi itu kan saya harus lihat. Nanti ketika tanda tangan petisinya yang berubah ujungnya kan, di situ ada nama kita gitu. Nah itu saya juga nggak mau, makanya kehati-hatian gitu. Tapi itu sampai sekarang mereka minta bagaimana kita pro dengan proses itu gitu. Nah ini saya cerita bagaimana langsung orang itu sudah bekerja melestarikan lingkungan dan itu bukannya memang dari dulu tapi karena dia kan istilahnya dia juga nggak mau menentang pemerintah gitu ya. Dia juga bagaimana pemerintah ini mendukung cara dia, kemudian juga dia memeluk pemerintah, dia juga mendukung pemerintah, tapi pemerintah harus mendukung kelestarian lingkungan di daerah dia. Nah, jadi itu ya namanya bersinergi lah gitu. Saya salut. Jadi nggak ada yang istilahnya ditentang kan gitu sih. Nah, ini pola pikir yang saya sebenarnya mereka nggak jauh-jauh ya mau belajar tentang bagaimana proses berkelanjutan. Udah dipraktekin aja nanem gitu. Tapi ternyata nanem itulah bagian proses berkelanjutan dalam pelestarian lingkungan. Itu loh Mas Penta gimana? Dari diskusi Itu, Bu. kita kayak mana hari ini? Ah? Ya, ya saya nangkepnya gini Bu, ternyata dari apa setiap rejim lahirnya undang-undang itu karena ada konsep politik, tapi balik konsep ekonomi politik itu politik hukum ternyata tergantung tadi Ibu bilang melihat sesuatu karena mindsetnya masing-masing melahirkan politik hukumnya. Tapi mungkin politik hukumnya dari zaman kolonial dengan zaman sampai dengan 2009 ini juga karena ada faktor ekonomi, jadi mungkin faktor ekonomi politiknya menentukan politik perundang-undangan ya akhirnya itu. Yang saya tangkap dari Ibu jelaskan ini. Gitu, Bu. Iya, memang kayak gitu. Kalau kita berbicara masalah politik, terutama politik lingkungan, ya, itu ya nggak jauh daripada bagaimana politik hukum yang bekerja di dalam di dalam pemerintah ini juga melakukan proses pembangunan sebenarnya. Tujuan visinya yang sudah jelas dalam garis besar lah istilahnya. Nah, kemudian tapi kan yang perlu diperhatikan bagaimana kita sebagai masyarakat juga prosesnya harus mengawasi. Kita juga berhak mengawasi karena kita kan ya juga kita punya hak. Hak itu juga ketika kita merasa terjadi sesuatu di lingkungan itu, ya kita bisa mengadu. Kan ada apa istilahnya kepada organisasi dan sebagainya, kita turut serta bergabung bersama gitu bagaimana ini terjadi ini loh ya nggak usah jauh-jauh ketika ya saya misalnya tempat saya ini dulu orang membuat minuman yang apa sih minuman yang dari kaleng gitu ya minuman yang di dalam itu nah rupanya dari limbahnya itu
limbah dari minuman itu dulu kan di sini masih hutan, kalau sekarang kan udah nggak ada lagi, masalah udah kota semua. Tapi itu dulu limbahnya mengalir begitu saja sampai baunya benar, bau benar sampai ke tempat saya. Akhirnya, loh, kok kenapa kita yang udah jelas-jelas orang kota kok bisa dibodohi? Akhirnya pertemuan musyawarah dengan RT dan semacam dengan masyarakat itu kita kasih tahu bahwa ini tidak benar. Gitu. Ini harus terserah mau ditutup ya atau bagaimana caranya aliran airnya tidak lagi dijalankan seperti ini. Akhirnya karena nggak ada jalan keluar, akhirnya tutup. Ya karena dia tidak mau membuka peluang bagaimana limbah-limbah itu harus dibuang dengan baik gitu. Dia tetap melakukan istilahnya pembuangan limbahnya itu dengan seenak-enaknya. Dan itu udah teguran 1, teguran kedua, sampai teguran ketiga. Teguran ketiga tidak ada perubahan, akhirnya dicabut sama pemerintah, tidak lagi ada izin usaha untuk membuat minuman-minuman yang seperti itu, yang mengakibatkan limbahnya ke ini. Orang ini udah kota, masa ada limbah begitu, ya kan? Nah itu contoh kita partisipasi. Kita merasa oh ini terjadi, begitulah kalau memang sebenarnya kita merasakan lingkungan kita kok jadi nggak istilahnya nggak benar, ini ada orang ini, ya silakan aja gitu. Ya bukan berarti kita mencari masalah kan gitu ya, tapi kan sebenarnya banyak sekali orang-orang yang punya pemikiran yang sama gitu, yang ingin bahwa lingkungan kita itu sehat kan gitu. Tapi ya memang tidak semudah itu. Karena ketika kita melihat lingkungan yang kumuh juga, banyak sekali, ini daerah, ada beberapa daerah tempat yang pemungut sampah lah ya artinya ya. Kan sekarang ini kalau kita lihat orang-orang pemulung gitu ya, mereka juga bisa kaya dari situ ya kan. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong karena mereka juga punya hak untuk hidup. Tapi memang akibatnya tempat dia lingkungannya itu ngerasa terganggu karena ya namanya rumah orang pemulung, jadi airnya di semua sampah itu ada di tempat dia, airnya numpuk sampai gimana, terus di sebelah-sebelahnya ngerasa risih lah kan gitu. Nah ini yang belum belum dicari cara menghilangkannya. Karena cara gimana ya supaya ini jangan terganggu nih tetangga ini. Masa saya yang harus pindah kan gitu ya. Mereka ngomong gitu sama saya. Masa saya yang harus pindah? Sedangkan saya sudah lama di sini kata mereka kan. Ya bukan di daerah sini, daerah jauh di tanah tinggi daerah namanya. Itu ini saya ini daerah Kedamaian Mas Penta. Bypass, bentar lagi bypass gitu. Tapi dulu memang daerah sana itu tempat orang-orang yang mengambil itulah besi tua lah segala macam. Nah itu kan ya kita nggak bisa ini namanya mata pencarian orang kan gitu ya. Tapi itulah fungsi kita juga bagaimana sih supaya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti tadi ini juga mereka bisa meminimalisir lah gitu ya supaya kondisi itu jangan kumuh gitu kan. Kemudian kalau sampah-sampah itu juga jangan sembarangan naruhnya kan gitu. Dan satu itu kan mengakibatkan juga dari segi kesehatan juga nggak bagus, ya kan? Walaupun misalnya plastik itu juga bermanfaat, bekas-bekas aqua mungkin mereka jual untuk hidup kan gitu. Tapi kan kalau sudah numpuk sampai semananya kan juga merusak penglihatan, bukan hanya ya segala macam lah ya artinya itu di samping-samping itu ngerasa terganggu kan gitu. Nah ini juga belum ada lah kesadaran. Kita juga mau negur seperti gini juga bingung ya. Kadang-kadang aduh Bu, ya enak Ibu mah gitu kan. Ibu mah duduk manis segala macam gitu. Sebenarnya Ibu mah ya dia ngebandingin kan, oh Ibu enak gini nih banyak duit. Kalau saya ini mau dari mana kalau nggak mungut sampah. Kadang-kadang kan seperti kalimat itu yang akhirnya kita membuat kita diem, ya kan? Waduh,
Ya sama sebenarnya orang semua berjuang Mas, kadang kan gitu. Ya tapi kan saya gitu ya ada pembalikan fakta lah ya gitu. Tapi ya udahlah daripada toh mereka juga istilahnya mau hidup dari situ kan gitu. Cuman ini juga memang salah satu yang harus menjadi pemikiran bagaimana sampah sampah yang ada di Indonesia terutama ya, baik itu sampah laut, sampah sampah apapun itu yang sekarang jadi nomor 2 seluruh dunia katanya Indonesia jadi tempat sampah. Itu kan kita malu juga ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Apa ini terbawa dari laut gitu ya? Apa sampah yang kita buang dibuang larinya ke laut kan kita nggak tahu kan gitu. Karena ya, ini juga jadi bagian yang harus dipikirkan gitu, ya kan? Gimana Mbak Yulia Rewanda? Gimana Mbak Yuli? Tadi sudah berbicara masalah itu, yang di daerah-daerah Oh itu. iya Bu, ya. Saya sepakat Bu, bagaimana dari kuliah ini saya belajar bagaimana pemerintah itu sudah berusaha membangun produk-produk hukum untuk melestarikan lingkungan, tapi memang butuh peran serta masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan begitu sih Bu. Ya, untuk masa depan ya generasi yang ke depan ya, terutama. Terus gimana Mas Andi? Ini kayaknya Mas Andi, Mas Penta, yang lain-lain mana sih? Kok saya nggak pernah lihat ya? Siap Bu. Izin Bu, Renaldi Bu. Ya gimana Renaldi? Ini kita tutup dulu deh ininya. Oke, ini mungkin Gimana? singkat ya. Ya Sebelum ya. tapi ini Bang Penta, Bang Andi, Bang Daru dan yang lain. Saya meneruskan Bu ya pembahasan mulai dari apa ya yang Ibu sampaikan. Kalau Renaldi akumulasikan Bu ya, bicara mengenai lingkungan SDA ini kan Ya. tentu tidak dilepaskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan. Yang ini Ya. merujuk pada 33 toh. Nah, jadi ada 2 kluster Bu yang menjadi perhatian Renaldi, investasi dan juga tanah adat itu. Nah, mengenai investasi, walaupun hari ini faktanya memang sedikit diamputasi ya kewenangan otonomi daerah dalam memberikan izin, tetapi sebagai sebuah narasi komitmen untuk melibatkan UMKM atau pengusaha daerah itu bagus kan hari ini kan. Walaupun secara faktualnya kita bisa melihat juga ada beberapa kejanggalan. Nah, tentu di hukum adat juga ada beberapa persoalan, Bu. Saya melihat, Bu, secara umum, Bu ya, di Indonesia ini kan luar biasa ya sumber daya alamnya. Misal di Sultra ada nikel, kan batu bara ada di Kalimantan, emas ada di Freeport. Nah, jadi mengenai pembahasan hari ini, Bu, saya mau melihat pembangunan berkelanjutan yang Bu maksud tadi dalam pendekatan ekologi ya. Itu kan yang menjadi pembahasan kita. Karena kalau kemudian ada kultur yang kita lihat di berbagai daerah, iya ada. Tadi Bang Penta menyampaikan di Kalimantan itu betapa masyarakatnya itu menghargai betul ada pepohonan dan sebagainya. Jadi mereka menghargai katakanlah pembangunan berkelanjutan kan. Tetapi saya pikir hari ini Bu, faktanya kita harus jujur katakan budaya itu tadi itu hilang karena konfigurasi kepentingan ya yang begitu kencang. Karena hari ini pusat sentralnya itu di pusat, kita bisa melihat sosiologi katakanlah politik di pusat kan. Kalau kemudian kita tarik ke sosiologi ekonomi itu enggak jauh dari kepentingan oligarki kan. Misalnya hari ini di Kukar itu saya punya teman juga Bu, bagaimana eksploitasi mengenai SDA ini luar biasa sehingga kemudian mengesampingkan pembangunan berkelanjutan dalam pendekatan ekologi. Itu gimana itu Bu? Apalagi hari ini kan diperbarui kan Undang-Undang Minerba. Ada enggak kira-kira komitmen ya? Katakanlah dibalut dengan politik hukum mengenai pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan ekologi. Karena ini menjadi penting. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa kita ini kan sudah banyak komitmen, misal mengenai SDG kan, Sustainable Development Goals. Kita sudah bersepakat untuk ikut terlibat dalam
pembangunan berkelanjutan manusia dan juga sumber daya alam. Cuman faktanya ini menjadi parade Bu hari ini. Itu Bu. Ya sebenarnya Menurut tadi kita udah bicarakan ya, ada beberapa yang memang menjadi tujuan pemerintah dalam proses pelestarian lingkungan, ya terutama di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ya. Sebenarnya hari ini juga ada beberapa yang saya udah masukkan ya. Cuman karena hari ini poinnya kita lebih pendekatan kepada bagaimana masyarakat hukum adat, tetapi nanti mungkin ke depan lah ya, saya akan memperlihatkan juga bagaimana sebenarnya peran pemerintah daerah di dalam melestarikan lingkungan hidup. Nah, artinya di situ ada komitmen-komitmen yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan. Nah, kenapa ini ini karena ini memang tujuan, bukan hanya tujuan dari pemerintah daerah, tapi tujuan daripada pemerintah keseluruhan. Jadi pemerintah dalam hal ini Indonesia terutama itu kan sudah punya komitmen ya dengan negara lain untuk bagaimana pelestarian lingkungan ini juga jadi menjadi tujuan atau visi yang sama dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ada di dunia. Artinya bukan hanya Indonesia saja gitu, tapi seluruh dunia juga punya komitmen yang sama dalam pelestarian lingkungan. Nah, karena tujuan ini juga menjadi tujuan yang mulia untuk seluruh dunia, diawalinya dengan di daerah. Nah, bagaimana di daerah untuk pengawalannya? Ini harus dikawal oleh pemerintah. Maka pemerintah juga punya komitmen dalam melihat bagaimana perkembangan di daerah ini juga nantinya menuju proses pelestarian lingkungan yang memang tujuannya akhirnya adalah bagaimana generasi ke depan ini akan juga ikut serta gitu ya, bukan hanya nanti merasakan yang apa kita lakukan hari ini, tapi nanti akan merasakan lingkungan yang baik, yang sehat gitu ya, yang dibangun dari sekarang. Itu intinya. Nah, komitmen-komitmen yang dilakukan oleh dunia, Indonesia termasuk di dalamnya, ya, termasuk juga di daerah-daerah ini yang bagian dari pemikiran yang sekarang udah dikembangkan, ya, bagaimana seluruhnya berkomitmen di dalam pelestarian lingkungan. Nah, apabila kita misalnya temukan ada pemikiran-pemikiran yang tadi ada di daerah, itu malah justru kita harus dukung, karena itu bagian sebenarnya gini, pelestarian lingkungan tanpa juga dulu kita melihat bagaimana dunia ini sudah berkomitmen untuk melakukannya, termasuk juga ada negara-negara yang sudah menandatangani dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga kalau kita kembali ke negara kita misalnya, kita terdiri beberapa suku. Nah, suku ini punya komitmen sendiri di dalam proses pelestarian lingkungan. Dan itu terjadinya bukan hari ini. Nah, itu yang kita ceritakan tadi dari pengalaman-pengalaman yang ada. Tadi saya cerita bagaimana di daerah Kerinci, kemudian saya pindah ke daerah Jogja, kita pindah ke. Nah, itu maksudnya bukan apa, karena untuk bagaimana sebenarnya masyarakat ini berpartisipasi. Ternyata dari kesimpulan yang ada, masyarakat itu sudah berpartisipasi. Ya, walaupun mungkin dari seluruh penduduk Indonesia, nggak seluruhnya. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran ini menjadi contoh bagi masyarakat lain. Ayo kita sama-sama membangun lingkungan ini, hidup yang sehat ini. Dimulai jangan menebang gitu ya. Jangan menebang pohon. Karena kita berpikir jangan menebang pohon, tapi di satu sisi lain di daerah lain sampai hari ini tetap menebang pohon. Coba Anda ke Riau. Apakah menebang pohon itu sudah berhenti? Tidak. Saya katakan tidak karena saya sudah tahu ya bahwa di sana tidak bisa, Bu, tidak menebang. Kenapa? Ini bagian dari proses pertanian. Kenapa saya bilang ya sawit itu kenapa harus dibakar? Saya bilang ada cara lain nggak sih? Gitu ya. Setelah sawitnya diambil, ya kan? Kalau pas giliran musim mau penghujan, mereka sengaja itu dibakar. Supaya apa?
mereka nanti ini beginilah alasan mereka. Saya bilang ada nggak sih cara lain? Nggak harus dibakar. Saya berapa tahun, 6 tahun saya hidup di Jambi, itu sampai saya pulang, saya masih merasakan yang namanya asap. Dan asap itu sampai masuk ke dalam rumah di Jambi. Sekarang, itu pengalaman dan sampai sekarang terjadi di Jambi itu. Dan asapnya saya nggak tahu, karena itu dari pelimpahan, bukan hanya dari luar waktu itu, tapi benar-benar dari Indonesia, dari Riau, dari Jambi, dari perkebunan-perkebunan sawit yang menebang, kemudian mereka bakar. Nah, kita mengklaim apa sampai hari ini? Karena itu asap itu akan mengakibatkan kita bisa menderita sesak napas. Saya sampai anak saya waktu itu masih 1 ya, saya tutup pintu. Sampai kalau kita keluar, pandangan itu sampai sekian meter belum kelihatan. 6 tahun saya di sana. Merasakan asap itu luar biasa. Saya katakan bagaimana kalian di sini bertahun-tahun, udah biasa. Udah biasa, tapi nanti akibatnya apa? Bengek ujungnya. Nah ini loh yang harus diperhatikan kan. Kesadaran seperti ini apa yang harus diperhatikan? Nah gitu ya. Jadi kalau kita berbicara seperti ini, kesannya emosi. Gitu kan? Tapi kan nggak harus begitu. Karena memang ada beberapa yang belum banyak ada kesadaran dalam usaha pelestarian lingkungan. Karena makanya tadi saya tekankan, pelestarian lingkungan itu nggak usah jauh-jauh dari diri kita dulu lah gitu ya. Nah kemudian dari masyarakat, kemudian mendukung pemerintah, dan alhamdulillah semuanya bisa punya visi dan misi yang sama. Itu Mas Ronaldi mungkin. Ya, nanti kita bicarakan minggu depan bagaimana keterkaitan pemerintah daerah. Tadinya harusnya hari ini saya udah tadi buat PPT-nya, kalau nggak salah nanti bisa lihat di Fiklas deh. Ada itu kalau nggak salah saya udah hapus tadi karena hari ini saya di Fiklas itu saya SDGs berkaitan dengan sumber daya alam. Nanti minggu depan saya kasih, walaupun ini di materi nggak ada, cuman ini mungkin ada beberapa kalian mungkin yang sudah di pemerintahan, komitmennya seperti apa sih? Nah, komitmen ini yang kita akan minta gitu ya. Minta, akhirnya kita punya hak meminta. Ini loh ada komitmen di dalam undang-undang lingkungan bahwa ini tujuannya. Ya kan? AMDAL juga turut mendukung mengawasi jalannya. Ini komitmennya seperti apa? Nah, itu kita punya hak meminta bagaimana komitmen yang ada di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, bagaimana visi yang ada di dalam proses kelestarian lingkungan, tapi jangan hanya meminta. Tadi kita punya tanggung jawab, bukan hanya partisipasi, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab dimulai dari mana? Dari bagaimana kita punya kewajiban di dalam proses pelestarian lingkungan. Dari mulai tadi kita cerita-cerita ya Mas Penta ya, kita menyenangi sesuatu kan gitu. Itu tuh bukannya kecil, tapi ya itulah bagian melestarikan. Ya kan? Karena kita turut mendukung bagaimana masyarakat itu jangan melihat jauh-jauh lah gitu. Lihat aja sih ke sini. Karena saya mau keluar nih, saya mau menghasilkan apa sih gitu. Karena saya kan ya nggak sekolah kan gitu ya. Mereka kan gitu, saya nggak sekolah, orang Baduy itu jarang mau sekolah. Tapi kayak mana sih mereka mau hidup? Tapi mereka punya mengembangkan visi, jangan sampai ini istilahnya tercemar gitu loh. Nah akhirnya yang orang-orang yang sudah meneliti memasukkan, ya udahlah silakan aja Anda tetap mengembangkan budaya, tetapi ini turut serta di dalam mendukung program yang ada di pemerintah. Tadi saya katakan ya, ada satu contoh masyarakat Baduy. Nah itu akhirnya dilakukan oleh mereka dengan cara, tapi kami dukung kami. Saya mengembalikan alam saya, tapi dengan begini, akhirnya harus korban, dia harus begini-begini. Dan ini bukan cerita yang nihil, cerita ada, sampai di YouTube-nya ada kok. Silakan aja Anda lihat gitu ya. Gimana Mas Daru? Ini Mas Daru ini, diam aja dari tadi. Mas? Ya, Bu. Kayak mana nih? Diskusi kita kayak mana? Ini sudah mau selesai diskusinya. Menarik menurut saya yang kejadian pembakaran lahan sawit yang terjadi secara berulang-ulang dan itu hampir setiap tahun, setiap di musim kemarau terjadi ya Bu ya. Iya. Itu menurut saya sudah
terstruktur dan sistematis, Bu. Artinya Ya, udah kejahatan ya. juga pasti tahu sebenarnya kejadian seperti itu. Penyebab terjadi secara berulang-ulang pasti mereka tahu, dan tidak mungkin bisa terjadi berulang-ulang kalau mereka tidak terlibat gitu loh. Kalau Ya, dari analisis sederhana saya, pasti yang terlibat itu banyak pihak di dalamnya. iya. Makanya sebenarnya kalau ada penegasan dari pemerintah, ada jalan keluar, kemudian ada pengawasan kan, ada amdalnya berjalan dengan baik, itu kan bisa aja dicegah kan gitu ya. Dengan cara-cara apa? Ya pokoknya kalau misalnya sawit itu udah diambil, limbahnya ya jangan dibakar, atau limbahnya mungkin didaur ulang dengan cara-cara yang misalnya ditanam, dibuat apa pupuk kan gitu sih, bisa sih ada cara-cara gitu, nggak harus misalnya mengorbankan orang lain kan dengan cara membuat apa ya kebakaran atau yang mengakibatkan inilah bencana gitu kan. Itu kan sebenarnya bencana alam kalau memang sudah sampai seluruhnya menghirup apa istilahnya eh, ya awan-awan yang nggak jelas gitu kan, pencemaran lingkungan kayak gitu. Oke, gimana lagi yang lain? Silakan. Irdam. Baru bergabung nih Mas Irdam. Sudah kita mau selesai dari tadi. Saya cek Oh, dari ini tadi. anak badan Yep. izin matiin kamera tadi chat Ibu. Oh iya iya iya. Kalau lihat laptop tadi. Gimana diskusi kita hari ini? Iya, Bu, Sebelum kita tutup dulu ini. Ibu menarik Bu. Politik hukum lingkungan itu kalau saya melihatnya banyak sih kasus seperti Pak baru tadi juga bilang masalah kebakaran gambut dan lain-lain. Cuman yang menarik juga apa ya? Kadang kita dihadapkan pada kondisi pemerintah itu justru pemerintah daerah mungkin yang Ibu mau disebutkan apa kita diskusikan itu pemerintah daerah sifatnya itu kan memfasilitasi yang sifatnya dekonstruksi atau yang justru merusak lingkungan. Contohnya yang saya lihat contoh nih, saya pribadi melihat kayak kasus di Pasar Tomohon itu kan luar biasa penjualan. Mungkin di luar kita bahas terkait penggambar itu di luar apa penjualan binatang hewan-hewan malah tahu saya juga pernah baca artikel di Tirto itu ada juga hewan langka juga sama dibakar dijual dan itu sehari-hari gitu, itu sehari-hari dan masifnya juga itu nggak cuma ambil di Tomohon atau di Makassar, itu ambil ke Sulawesi Tengah atau provinsi lain dan provinsi lain juga sifatnya tidak open atas penjualan pengambilan hewan-hewan dari daerah mereka meskipun itu nggak langka ya. Nah maksudnya tapi di satu sisi justru pemerintah sana Tomohon khususnya itu mereka memfasilitasi gitu dengan dasar itu adat atau budaya mungkin kayak kasus yang kemarin anjing di Aceh ya. Nah ini tapi yang di Tomohonnya pemerintah sana kan lebih masif gitu. Saat itu maksudnya itu kan bisnis usual kalau saya bilang itu tiap hari-hari mereka emang jualan pasar, mereka jualan monyet, jualan itu. Maksud saya itu lingkungan itu binatang fauna yang harus kita lindungi. Tapi mereka begitu masih pemerintah melindungi dengan dalih budaya. Nah, cuman yang menarik di saya apa ya? Sebenarnya budaya kalau kita bahas budaya juga tadi sempat baca-baca itu pasal Tomohon itu sebenarnya lahir juga dari setelah setelah kita merdeka juga. Maksudnya budaya juga bisa geser gitu. Kalau kita bahas budaya juga sebenarnya bisa bergeser dan itu juga saya semacam pembenaran aja. Pas di tahun 62 itu sebelum ada pasal Tomohon itu mereka bisa kok sukses tanpa adanya kata-kata seperti itu yang menjual-jualkan binatang yang sifatnya ekstrim lah. Maksudnya setelah 62 atau tahun 60-an itu justru pemerintah malah akomodir mendasarkan ada berargumen bahwa itu budaya. Menurut saya itu menarik juga maksudnya di sisi pemerintah sejauh apa pemerintahnya bisa berinvestasi pada budaya atau kebiasaan yang sebenarnya nggak bagus juga. Ya nggak terlalu jelas ya, putus-putus ya. Ya itulah sebenarnya itu tadi yang kita sudah diskusikan semuanya. Memang terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Memang apa yang menjadi tujuan dari cita-cita bagaimana lingkungan hidup ini bisa berjalan, visinya itu
bagaimana melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang bisa dinikmati generasi akan datang. Kemudian bagaimana kita berpartisipasi di dalam mendukung pelestarian lingkungan. Ya, dengan banyak cara ya. Bukan hanya terlibat dalam hal-hal yang positif dalam lingkungan gitu kan, tapi juga dengan apa yang menjadi tujuan sebenarnya daripada pelestarian lingkungan itu sendiri. Karena memang undang-undang telah menunjuk bagaimana sebenarnya komitmen yang ada di kita adalah mendukung bagaimana undang-undang itu bisa berjalan dengan sempurna dengan baik, kan gitu. Karena kita melihat implementasi dari seluruh undang-undang, walaupun itu semuanya disertai dengan politik hukum yang ada berjalan, tapi kita mengendaki politik hukum itu yang sesuai arahnya dengan visi dan tujuan daripada negara. Artinya kita tidak bisa memang apa istilahnya, meninggalkan hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang mungkin arahnya ke politik hukum yang mengarah kepentingan-kepentingan pribadi, mungkin kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya ada orang perusahaan-perusahaan gitu-gitu. Tapi yang penting dari kita adalah bagaimana kita berusaha juga untuk menjaga kelestarian ini. Artinya komitmen itu berawal dari kita dulu, partisipasi kita dulu, kemudian kita akan melihat pemerintah ini memang sudah punya, istilahnya pemerintah punya tanggung jawab. Bagaimana kita mengawasi jalannya tanggung jawab ini dengan bagaimana pemerintah memenuhi haknya, kemudian memberikan perlindungan terhadap apa-apa yang menjadi yang bisa mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, dan pemerintah juga harus menghormati ya bagaimana keinginan dari masyarakat, misalnya turut serta di dalam pelestarian lingkungan dengan caranya sendiri. Misalnya kayak tadi kita kan ada daerah-daerah suku-suku yang memang punya cara sendiri, dan ini harus dihormati oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan. Itu yang kita mungkin simpulkan hari ini, saya dari tapi nanti minggu depan kita akan bicara lagi masalah bagaimana sih pemerintah di dalam hal ini, kemudian bagaimana dunia juga punya misi, dan nanti kita akan lihat, kita kembalikan lagi ke diri kita atau ke masing-masing daerah, terutama daerah-daerah, sejauh mana pendukungan tadi terhadap lingkungan, pelestarian lingkungan, terutama ke lingkungan yang dimisikan oleh dunia terutama gitu ya. Nah, itu karena global yang ada di dunia ini menjadi penting ketika kita berbicara ekosistem yang ada ini sudah berubah gitu ya. Nah, itu juga tidak bisa ditampilkan. Kemarin saya di mana KTT ya, itu kan memang ada masukan-masukan dari DPR ya bahwa oh ini masalah bagaimana pelestarian lingkungan, kemudian bagaimana visi yang ada ini memang harus dibicarakan oleh presiden karena mereka, karena itu menjadi pointer utama bahwa kita turut mendukung dalam pelestarian lingkungan, dan itu poin utama di dalam kita turut serta andil di dalam istilah menjaga kelestarian yang ada di ekosistem dunia. Itu sebenarnya yang intinya. Jadi ada titik poin, kita punya nambah nilai poin itu di situ. Nah, itu diberikan contoh. Nah, ini DPR ini sepertinya menginginkan itu kemarin tuh ya. Di KTT itu bicara soal itu. Silakan kan gitu. Global warming yang ada, tolong gitu. Nah, karena itu kita juga adalah sisi positifnya di mata dunia dengan kita turut serta mendukung kelestarian yang ada di beberapa suku bangsa, istilah beberapa suku yang di daerah kita. Bahkan kalau kita lihat di Bali misalnya, di daerah-daerah itu sudah mengglobal gitu ya. Nah, ini yang harusnya di pemerintah menajamkan itu di dunia dalam percakapan internasional gitu ya, dalam hubungan-hubungan internasional. Nah, itu yang nanti kita diskusikan sebagai hal yang menarik, karena kita perlu juga berdiskusi masalah hal itu, karena itu bagian dari ya ini kita pemikiran yang ada di dalam
mata kuliah hukum lingkungan. Jadi kita belajar dari dasar tentang masalah bagaimana masyarakat adat, kemudian bagaimana hak itu berkembang, bahkan sampai bagaimana pelestarian masyarakat adat terhadap lingkungan didukung oleh pemerintah, pemerintah juga mendukung bagaimana dunia turut ini. Jadi membesar, mengglobal. Itu yang ada di dalam keinginan kita di dalam belajar mata kuliah hukum agraria, politik hukum agraria, dan lingkungan. Itu nantinya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, sehat, kita bisa berdiskusi ke depannya. Mungkin saya akhiri dulu hari ini, kita juga mungkin ada yang belum sholat, zuhur ya, dan nanti minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi. Mungkin hari ini sekian dulu ya, sekian dulu diskusi kita. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah ya Bu Chandra. Kemudian nanti ada beberapa juga saya minta dari kemarin kalau nggak salah udah di ini ya, sudah ada tugas-tugas dari Pak Marja ya. Sudah waktu itu, Bu. Sudah Oh, ada ya. Bu, Tapi tugas Bu. Sudah ya. Tapi dari saya belum ada ya. Nantilah minggu depan aja kita tuntaskan dulu pembicaraan kita, baru nanti saya minta nanti Anda juga membuat satu tugas ya. Tugas itu maksudnya dari apa yang kita diskusikan hari ini terkait dengan masyarakat hukum adat. Karena memang titik poin saya berawal dari bagaimana kita melihat masyarakat hukum adat itu kemudian turut mendukung dalam pelestarian lingkungan. Nah, itu mungkin dari sisi apa-apa terserah. Tapi saya menginginkan ada satu analisis yang Anda harus berikan ke saya sebagai pertanggungjawaban nanti di akhir hasil penilaian. Karena kan saya akan menilai. Dan Pak Marja mungkin sudah ada gitu ya sampai mid. Saya juga nanti ada tugas yang di saya. Nanti mungkin di akhir apa saya juga memberikan ujian atau tidak ada ujian. Nanti komitmennya saya dengan Pak Marja. Tapi dari nilai-nilai yang nanti akan dihasilkan itu berawal dari tugas-tugas yang analisis Anda. Itu yang penting bagi saya. Mungkin itu saja ya. Minggu depan nanti kita lihat lagi. Tapi persiapkanlah analisis yang ada di dalam hasil nanti dari apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Chandra. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.